Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin melanjutkan bahasan hadis tentang dilarang makan dan minum sambil berdiri. Yaitu Rasul SAW bersabda, la yashrobanna ahadun minkum qa'iman faman nasya falyastaqi. Dan sanad matan serta syarah hadis ini sudah saya uraikan pada pertemuan yang lalu. Jadi sekarang kita bahas beberapa ibrah dari hadis ini. Beberapa ibrah. Ibrah pertama, Rasul SAW melarang umat untuk minum sambil berdiri. Bahkan makan sambil berdiri itu lebih dilarang keras lagi. Oleh karena itu setiap umat mesti taat atas aturan tersebut. Nah, kenapa disebut makan itu lebih dilarang lagi? Karena oleh Anas bin Malik diterangkan makan dan minum itu jauh lebih berbahaya. Makan itu jauh lebih berbahaya. Dia katakan daka asar au akhbas. Makan sambil berdiri itu lebih asyar, lebih syar, lebih berbahaya, dan lebih buruk, lebih jelek lagi. Dan walaupun mungkin belum diketahui hikmahnya, bagi sebagai muslim pasti taat. Yang kedua, manusia diisyaratkan terkadang dilanda lupa. Maka dalam hadis ini tersurat bahwa solusi lupa adalah memperbaiki diri. Bahkan ditandaskan falyastaqi. Muntahkan, artinya koreksi bila lupa. Makna ini harus memperbaiki kalau lupa. Jadi abong-abong lupa tidak akan dituntut atau tidak akan berdosa, padahal lupa apabila diperbaiki. Yang ketiga, timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum minum sambil berdiri. Kenapa timbul perbedaan pendapat? Karena Rasul pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Menurut sebagian ulama, praktek Rasul itu sebagai keringanan supaya tidak termasuk haram. Makanya Rasul minum sambil berdiri, yaitu ketika minum air Zam-Zam. Namun ada ulama juga yang berpendapat bahwa yang dibolehkan itu hanya minum air Zam-Zam. Jadi kalau minum air yang lain tidak boleh. Jadi di situ bisa saja di kalangan ulama berbeda memahami hadis. Jadi baik hadis yang memahaminya kepada layas robana, karena ini kan hadisnya itu sahih semua, ya, diriwayatkan oleh kutubus sittah, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi baik yang melarang minum sambil berdiri, seperti dari Anas bin Malik, maupun yang menggambarkan Rasul mempraktekannya minum sambil berdiri, yaitu minum air Zam-Zam. Diriwayatkan oleh kutubus sittah juga dari Ibnu Abbas. Nah, timbullah perbedaan memahami kedua hadis yang berbeda itu. Pemahaman yang pertama, tetap dilarang minum sambil berdiri, kecuali hanya air Zam-Zam dibolehkan itu. Pendapat yang kedua, karena Rasul
minum air jam-jam sambil berdiri, maka tidak termasuk haram, melainkan anjuran. Ya, yang paling aman mah kita jangan minum, jangan makan sambil berdiri, kecuali kalau minum air jam-jam. Jadi kalau minum air jam-jam mah bisa dipahami sunnah Rasulnya sambil berdiri. Jadi tidak perlu duduk, tidak perlu jongkok kalau minum air jam-jam. Makanya di Mekah, di Madinah, di Mekah khususnya ya, baik di tempat tawaf, di tempat sa'i ya, atau di sekeliling Masjidil Haram, kan air jam-jam itu kerannya di atas. Jadi kita pasti minum itu sambil berdiri. Walaupun ada ngambilnya sambil berdiri, kemudian duduk dulu. Ada juga. Tapi memang tidak praktis. Jadi memang jelas kesulitan gitu. Kalau air zam-zam harus berdiri. Jadi itulah perbedaannya ya. Kemudian Anas bin Malik ketika ditanya muridnya yang bernama Qatadah tentang makan sambil berdiri, maka jawab beliau adalah lebih berbahaya bagi umat. Jadi oleh karena itu lebih ditekankan hanya air jam-jam boleh sambil berdiri itu. Dan ini tentu saja ada beberapa implikasi. Kenapa atau apa hikmahnya sehingga minum itu dilarang sambil berdiri. Abdul Razak Al-Kailani itu berkata, minum dan makan sambil duduk itu lebih sehat, lebih selamat, dan lebih sopan. Karena apa yang diminum atau dimakan oleh seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan dan lembut. Adapun minum sambil berdiri, maka ia akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus dan menabraknya dengan keras. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu lama, maka akan menyebabkan melar dan jatuhnya usus, yang kemudian menyebabkan minum itu berbahaya. Minum sambil berdiri itu akan berfungsi kepada pencernaan. Dan juga kalau apalagi makan kan kita akan terasa bedanya makan dengan terburu-buru dengan makan pelan. Bahkan ada yang menyarankan kan kalau makan itu coba dengarkan suara gigi kita sedang menggigit. Didengarkan, diperhatikan. Itu akan lebih nyaman dan lebih kenyang, lebih cepat kenyang kan. Kalau ngunyahnya lama gitu ya, digayem gitu. Itu lebih kenyang, makanya bisa digayem, bisa enak makan lama itu kan kalau kita sambil duduk, sambil santai. Kalau sambil berdiri kan itu kesulitan. Kemudian Dr. Ibrahim Ar-Rawi melihat bahwa manusia pada saat berdiri itu dalam keadaan tegang. Organ keseimbangan dalam pusat saraf itu sedang bekerja keras supaya mampu mempertahankan semua otot pada tubuhnya agar bisa berdiri stabil dan dengan sempurna. Nah, ini merupakan kerja yang sangat hati-hati yang melibatkan semua susunan saraf dan otot secara bersamaan. Sedangkan makan dan minum yang sehat itu membutuhkan ketenangan semua saraf dan otot. Jadi makan dan minum yang sehat itu membutuhkan ketenangan, baik rileks ke badannya maupun hatinya tenang. Makanya kolot baheula kalau lagi makan jangan musyawarah yang memberatkan
memberatkan saraf, memberatkan pikiran. Tapi itu dinikmati. Sekarang kan tren ya, anak-anak, orang tua juga banyak. Sambil makan teh, sambil ngoprek HP, ngoprek gadget. Pemikirannya kemana? Kontak dengan pihak luar. Mulut ngegayem. Ya tentu saja itu tidak sehat. Karena pikiran tidak sesuai dengan apa yang dimakan. Yang bagus, pikiran, saraf, otot, segala macam perhatian kepada makanan. Dan kepada yang minum itu. Saraf manusia itu tidak bisa mencapai ketenangan yang merupakan syarat terpenting pada saat makan dan minum. Nah, ketenangan tersebut bisa dihasilkan pada saat duduk, di mana saraf berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang, sehingga sistem pencernaan dalam keadaan siap untuk menerima makanan dan minum dengan cara tepat. Kemudian Ar-Rawi juga menekankan bahwa makanan dan minuman yang disantap pada saat berdiri itu bisa berdampak pada refleksi saraf yang dilakukan oleh reaksi saraf kelana di saraf otak ke-10 yang banyak tersebar pada lapisan endotel yang mengelilingi usus. Nah, refleksi ini apabila terjadi secara keras dan tiba-tiba itu bisa menyebabkan tidak berfungsinya saraf yang parah untuk menghantarkan detak, bahkan mematikan bagi jantung, sehingga menyebabkan pingsan atau mati mendadak. Kan banyak contoh itu petenis atau pemain bulu tangkis mati mendadak setelah minum. Bulu tangkis capek-capek terus atau tenis tiba-tiba meninggal setelah minum. Itu boleh jadi karena itu. Begitu pula makan dan minum berdiri secara terus-menerus itu terbilang membahayakan dinding usus dan memungkinkan terjadinya luka pada lambung. Para dokter melihat bahwa luka pada lambung 95% terjadi pada tempat-tempat yang bisa berbenturan dengan makanan atau minuman yang masuk. Lambung itu berkaitan dengan makanan dan minuman yang masuk. Air yang masuk dengan cara duduk akan disaring oleh Springer. Itu suatu struktur muskuler katanya. Berotot yang bisa membuka sehingga air kemih itu bisa lewat dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada pos-pos penyaringan yang berada di ginjal. Nah, jika minum sambil berdiri, air yang diminum tanpa disaring lagi, tapi langsung menuju kandung kemih. Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan di saluran ureter. Nah, karena banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter, inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal. Salah satu penyakit ginjal yang berbahaya. Antara lain ya susah kencing. Dan itu penyebabnya. Dan susah kencing itu bisa terjadi sambil berdiri ketika kita setelah minum sambil berdiri. Coba aja kalau Anda perhatikan, pokoknya Anda sedang renang gitu ya, lalu mau kencing, kita sambil menggigil renang itu atau sambil basah, lalu kencingnya sambil berdiri, itu kan agak sakit, itu tidak lancar keluarnya. Tapi kalau kita jongkok umpamanya, maka akan lancar. Dan itu berkaitan karena ketika renang mungkin saluran minum dan sebagainya itu berada di dalam ketegangan berdiri itu.
Jadi sebagaimana kondisi keseimbangan pada saat berdiri disertai pengerutan otot dan tenggorokan yang menghalangi jalannya makanan ke usus secara mudah dan terkadang menyebabkan rasa sakit yang sangat yang mengganggu fungsi pencernaan. Dan seseorang itu bisa kehilangan rasa nyaman saat makan dan minum sambil berdiri, tidak begitu nyaman. Makanya kita baca hasil penelitian orang. Ada beberapa riset menjelaskan secara ilmiah yang menyatakan bahwa minum sambil berdiri itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Minum sambil berdiri menyebabkan gangguan pada ginjal dan saluran kencing. Dengan minum sambil duduk, maka banyak energi positif yang akan didapatkan terutama untuk kesehatan. Karena itu, walaupun sangat kehausan, minumlah dengan cara duduk, bukan berdiri. Kenapa minum itu dianjurkan duduk? Tubuh manusia memiliki jaringan yang menyaring atau filter. Ada yang menyebutkan filter penyaring itu dengan nama Springer, yaitu suatu struktur muskuler tadi. Ya. Setiap minum, maka itu disaring oleh alat tersebut. Begitulah indahnya Islam, semuanya diatur dengan baik dan tertata rapi. Mulai dari bangun tidur sampai malamnya, sudah ada aturannya, termasuk juga untuk kesehatan kita juga. Dan memang ajaran Islam itu kan berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Bahkan kalau jasmaninya terganggu, maka ibadahnya pun ada aturannya kan. Seperti pernah saya soroti pada waktu yang lalu. Bagaimana kita sholat harus wudhu, tapi kalau sakit boleh tayamum. Kita sholat harus berdiri, tapi kalau kesakitan boleh duduk. Jadi kaitan kesehatan jasmani dalam syariat. Islam itu sangat lengkap mengatur aspek kehidupan. Termasuk dalam cara makan, cara minum, mencuci tangan sebelum makan, makan dengan tangan kanan. Dan ini akan saya bahas pada kajian hadis berikutnya tentang etika makan. Etika makan, baik seperti biasa, seperti hadis ini, khusus tentang makanan maupun yang ada kaitan. Jadi ternyata sebenarnya larangan untuk makan sambil berdiri itu juga memiliki hikmah yang terselubung ya. Jadi apabila kita makan sambil berdiri, maka akan terjadi asam lambung. Dengan kata lain, asam lambung itu akan naik ke saluran esofagus dan membuat sel-sel kerongkongan teriritasi. Iritasi sel kerongkongan ini dikarenakan pH asam lambung yang sangat asam. Rumusannya adalah pH 1, 2,5. Dan kadang-kadang dilandasi dengan gejala panas, terbakar. Bila kita tetap bandel membiasakan makan atau minum sambil berdiri dalam jangka waktu panjang, iritasi sel-sel kerongkongan ini akan berakumulasi dan menyebabkan kanker saluran esofagus. Kalau terus-menerus minum sambil berdiri. Kalau sesekali ya seperti Rasul pernah minum air jam-jam, tentu saja tidak masalah kalau sesekali. Khusus air jam-jam. Nah, kenapa minum air jam-jam itu dikecualikan? Jadi apa hikmahnya? Kok kalau minum air jam-jam boleh sambil berdiri? Walaupun seperti tadi saya katakan, ada yang berpendapat bahwa sebetulnya bukan hanya minum air jam-jam, tapi minum air yang lain pun dibolehkan. Karena Rasul pernah. Tapi ya perbedaan itu biar saja berlangsung seperti itu. Tapi yang kita soroti,
air Zam-Zam ini memang punya keistimewaan secara fisiknya. Karena Rasul dikatakan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari, saqaitu Rasulullah SAW min Zam-Zama fasariba wa huwa qaimun. Aku beri minum Rasul dari air Zam-Zam dan beliau minum sambil berdiri. Dan begitu pula An-Nasa'i dengan kalimat anna Rasulullah SAW syariba min ma'i Zam-Zam wa huwa qaimun. Sebenarnya Rasul itu minum air Zam-Zam sambil berdiri. Apa gerangan Rasul melarang minum dan makan sambil berdiri, tapi mengecualikan minum Zam-Zam? Kalau kita ambil pendapat air Zam-Zam itu pengecualian. Hadis ini pengecualian khusus Zam-Zam. Tak banyak yang tahu bagaimana caranya sumur Zam-Zam itu bisa mengeluarkan puluhan juta liter pada satu musim haji, ya. Tanpa pernah kering, kan? Coba kalau musim haji biasa itu kan kurang lebih jamaahnya itu 3,5 juta. Jadi kalau dengan petugas itu sampai 4 juta. 4 juta berada di satu tempat dan semuanya itu minum air Zam-Zam. Tidak ada jamaah haji yang tidak minum air Zam-Zam. Kalau sehari saja 3 liter, berarti 12 juta liter per hari diminum. Tapi kan banyak juga yang tidak hanya minum, dipakai siram, dibawa kemana-mana. Itu yang haji saja. Tapi kan walaupun musim haji tidak pernah kesaatan. Beda jeung Bandung. Bandung mah walaupun banyak hujan kan sering kesaatan itu ledeng. Ya. Di masjid saya juga itu di Masjid Al-Muhajirin. Kalau ingin kebagian air itu Pak Uju itu sampai jam 2, jam 3 ke masjid nanean air. Kalau begitu kehabisan. Padahal sering hujan. Kalau di Mekah, Madinah kan jarang hujan. Dan air Zam-Zam itu ternyata ukurannya itu kecil saja, itu sumurnya itu. Itu puluhan juta liter per hari. Itu tidak habis. Walaupun tidak pernah dikuras, tapi tidak pernah kotor. Dan keajaibannya itu cukup banyak. Antara lain, pada 1971 juga seorang dokter dari negeri Mesir kan mengatakan pada pers Eropa bahwa air Zam-Zam itu tidak sehat. Dan ternyata setelah diliti, tidak ada bukti tidak sehat. Walaupun disedot terus-menerus. Karena dibawa ke laboratorium, ke berbagai tempat. Dan itu bisa dibuktikan bahwa air Zam-Zam sampai sekarang itu tidak pernah sehat dan itu menurut saya termasuk keajaiban dunia. Ya. Tidak merupakan keajaiban dunia. Dan penelitian itu menunjukkan mata air Zam-Zam itu bisa memancarkan air sebanyak 18 liter air per detik. Dengan demikian, setiap menit itu mengeluarkan 660 liter. Itulah yang mencengangkan. Jadi ternyata sumur itu hanya mencapai demikian hebat, ya. Padahal ukurannya cuma kecil saja. Dan memang molekulnya juga beda, kan? Molekul air Zam-Zam itu kan berbentuknya gini. Beda dengan molekul air yang lain. Jadi kalau tadi air Zam-Zam itu dikecualikan, boleh diminum sambil berdiri, pantes. Karena memang dia punya keistimewaan. Jadi hebatnya gitu ya. Air Zam-Zam dari sudut
sumbernya. Ya, sekarang itu sudah dipompa. Kalau dulu itu kan cuma ditimba, sekarang itu dipompa. Dan air jam-jam itu mengandung anti kuman. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir, Rasul bersabda, ma'u jam-jama 5 syuribalah. Air jam-jam itu sehat bagi yang minum. Menurut Mujahid, murid Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan 5 syuribalah, itu mengandung arti jam-jam itu berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peminumnya. Jika minum untuk menyembuhkan penyakit, maka akan menjadi obat. Jika meminumnya untuk menghilangkan haus, lapar, maka akan menyegarkan. Jika minumnya untuk mengenyangkan, maka akan membuat kenyang. Hanya kalau minum air jam-jam itu bisa kenyang. Hasil penelitian sampai air di Eropa dan Saudi Arabia menunjukkan bahwa zam-zam itu mengandung zat fluorida yang punya daya efektif membunuh kuman. Jadi layaknya itu sudah mengandung obat, ya. Dan perbedaan air jam-jam dibandingkan dengan sumur lain di kota Mekah dan Arab sekitarnya dalam bentuk kuantitas kalsium dan mengandung garam magnesium. Kandungan kedua mineral itu sedikit lebih banyak pada air jam-jam. Itu mungkin sebabnya air jam-jam membuat efek menyegarkan bagi jamaah yang kelelahan. Keistimewaan lain, komposisi kandungan jam-jam ini selalu stabil. Dan itu selalu sama. Ya, dicoba aja. Kalau kita ngambil air di sekitar kita, disimpan aja. Beberapa hari kan berubah. Coba air jam-jam. Ada perubahan. Jadi mengandung obat. Jadi antara lain keistimewaan itu kadar kalsium dan garam magnesium lebih tinggi dibanding sumur lain. Berkhasiat untuk menghilangkan rasa haus dan efek penyembuhan. Terus jam-jam juga mengandung zat fluorida yang berkhasiat memusnahkan kuman-kuman. Kemudian dari jam-jam juga yang ketiga yang itu menakjubkan adalah tak ada sedikit pun lumut di sumur jam-jam itu. Kalau dulu mah tahun 90-an sampai tahun 2000 ya, itu bisa melihat itu ke bawah. Tapi kalau sekarang sudah ditutup ya. Yang keempat, anehnya lagi, pada saat semua sumur air di sekitar Mekah dalam keadaan kering, sumur jam-jam tetap berair. Dan sekarang itu jam-jam itu sudah disalurkan ke seluruh dunia, bukan hanya Mekah Madinah, sudah ke seluruh dunia. Dan jam-jam itu memang tak pernah kering sepanjang zaman. Ini mah subhanallah lah, keindahan. Nah, maka implikasi hukum dari kajian kita ini, jadi hadis yang dikaji telah jelas melarang minum sambil berdiri. Bahkan jika lupa harus dikoreksi. Namun beberapa hadis menunjukkan bahwa Rasul pernah minum air jam-jam sambil berdiri. Ada yang mengkaji bahwa minum jam-jam itu sebagai pengecualian. Jadi dilarang minum sambil berdiri kecuali minum air jam-jam. Kemudian yang kedua, ada juga yang menyimpulkan bahwa hukum minum sambil berdiri itu makruh bukan haram. Karena Rasul melakukannya. Jadi yang disorot bukan air yang diminum, tapi sambil berdirinya Rasul itu. Walau tentu saja pendapat ini bisa dibantah. Karena tidak mungkin Rasul melakukan yang makruh. Jadi minum air jam-jam sambil berdiri tidak makruh.
sedangkan makan tetap dilarang. 3, secara ilmiah molekul air Zam-Zam itu berbeda dengan air yang lain. Oleh karena itu, jika air Zam-Zam diminum sambil berdiri, maka tidak membahayakan. Minum air biasa sambil berdiri, apalagi makan, itu menurut hasil penelitian ada bahayanya. Jadi, oleh karena itu disimpulkan, minum air Zam-Zam mah silahkan saja sambil berdiri, karena Rasul, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, melakukan minum air Zam-Zam itu sambil berdiri. Tapi kalau minum yang lain, Rasul tidak melakukan sambil berdiri. Saya kira cukup ya kajian kita hadis ini. Insya Allah kita bersambung kepada kajian etika makan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.